Malam itu, hujan turun, seperti dicurahkan langsung dari langit yang retak. Arga menginjak rem mobilnya tepat di depan sebuah rumah tua di pinggir hutan. Huik! Lampu jalannya padam dan hanya kilatan petir yang sesekali memperlihatkan bentuk rumah itu. Kusam, retak, dan seperti memandang balik ke arahnya. Ia datang untuk mencari adiknya, Vira, yang hilang sejak 2 hari lalu setelah mengirim pesan terakhir. Mas, kalau aku tidak pulang, iblis itu sudah menjemputku. Kata-kata itu membekas seperti kuku yang mencakar tulang. Polisi menolak membantu karena lokasi rumah itu dianggap daerah larangan sejak kejadian menghilangnya beberapa warga satu persatu. Namun Arga tidak peduli. Ia masuk, mendorong pintu yang berderit panjang. Suara yang terdengar seperti seseorang sedang diseret perlahan di lantai. Begitu masuk, aroma tanah basah dan daging busuk menampar wajahnya. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya senter dari ponselnya. Di dinding, ia melihat coretan-coretan tangan berwarna hitam pekat, seolah dibuat dari jelaga atau darah tua. Salah satu tulisan yang membuat bulu kuduknya berdiri bertuliskan, "Siapapun yang masuk, tidak akan keluar sebagai manusia." Arga memanggil pelan, "Firad." Suaranya menggema panjang, lalu mati. Tidak ada jawaban. Namun dari lantai atas terdengar suara langkah kaki. Lambat, berat, seperti sesuatu yang dipaksa berjalan. Langkah itu berhenti tepat di atas kepalanya. Arga menelan ludah dan menaiki tangga. Setiap pijakan mengeluarkan bunyi retak yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu di dalam kayu yang bergerak. Ketika ia sampai di lantai 2, cahaya ponselnya menangkap sosok seseorang berdiri di ujung lorong. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar kecil. "Vira," Arga maju beberapa langkah. Sosok itu tidak bergerak. Ia semakin dekat hingga akhirnya melihat wajah itu. Bukan Vira. Wajah pucat dengan mata hitam lebar yang tidak berkedip. Bibir bergerak pelan, menggumamkan sesuatu. Arga mundur, tetapi sosok itu tiba-tiba mencondongkan tubuh dan berbisik dengan suara yang hampir bukan manusia. "Kau terlambat, dia sudah dipanggil." Sosok itu menghilang seperti asap. Lorong mendadak dipenuhi bau menyengat seperti belerang. Dari salah satu pintu, suara tangisan Vira tenggelam oleh gema gumaman ritual yang memantul dari dinding, seolah puluhan suara melantunkan mantra kuno. Ia mendobrak pintu itu. Di dalam udara terasa berat dan dingin. Ruangan dipenuhi lilin hitam. Dan di tengah lantai, sebuah lingkaran ritual terukir dengan simbol-simbol kuno yang mengeluarkan dengungan rendah yang beresonansi, mengisi udara dengan getaran yang terasa hingga ke tulang. Di sudut ruangan, Vira terperangkap. Rantai hitam pekat yang mengikatnya berdenyut dengan energi gelap. "Mas, cepat keluar," bisik Vira. Suaranya nyaris hilang. Ritualnya hampir selesai. Ia sedang mencari tubuh baru, dan aku yang dipilih. Sebelum Arga bisa bergerak, semua lilin hitam padam serentak. Suara napas berat dan basah terdengar tepat di belakangnya. Arga menoleh. Kegelapan di sudut ruangan menggumpal, membentuk sosok tinggi bertanduk dengan mata merah membara. Sebuah bisikan yang terdengar seperti ribuan suara bergesekan merayap langsung ke dalam benaknya, dingin dan abadi. "Tubuhmu lebih kuat." Arga meraih Vira, tapi rantai itu membakar tangannya. Iblis itu melangkah maju. Lantai bergetar hebat, dan simbol-simbol di lingkaran ritual meledak dalam cahaya merah darah. Gumaman ritual kini berubah menjadi teriakan-teriakan yang menggema dari segala arah. Vira menjerit, "Mas, lari! Dia akan mengambilmu juga!" Arga menggendong Vira dan berlari keluar. Suara iblis itu mengaum, mengguncang seluruh rumah. Tangga runtuh di belakang mereka. Dinding retak seperti mau menutup diri. Begitu mencapai pintu depan, Arga menoleh sekali lagi dan melihat tangan hitam bertanduk hampir meraih bahunya. Ia melompat keluar tepat ketika rumah itu ambruk bagai ditelan tanah. Di bawah hujan deras, Vira berbisik lemah, "Mas, itu belum selesai." Dia masih mengejar karena ritualnya belum lengkap. Dan dari dalam reruntuhan, sebuah gema suara terdengar, bukan lagi bisikan, melainkan pernyataan yang merambat di udara, seolah datang dari segala arah. "Arga, giliranmu berikutnya."